Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas movie-nya Ultraman Arc, tepatnya mereview nih apa pendapat gue tentang movie ini. Movie ini udah tayang sejak tanggal 21 kemarin, tapi sampai sekarang masih belum ada kabarnya apakah akan masuk ke bioskop Indonesia. Jadi gue bahas sekarang aja lah ya. Buat yang bertanya gue nontonnya di mana, mohon maaf kali ini gue harus nonton bajakan. Semoga kalian gak hujat gue karena nonton bajakan. Ya mau gimana lagi gitu. Menonton yang resminya nggak bisa, cuma ada di Jepang sana tuh. Mau nunggu masuk ke Indonesia masih nggak ada kabar, dan gue yakin kalaupun masuk bakal nggak ada di kota gue. Terus masalahnya lagi, ini Ultraman nggak tayang di Ultraman Connection. Prinsip gue tuh kayak gini, selagi Ultraman itu tayang di tempat yang legal, maka gue akan nonton di situ. Meskipun berbayar, gue nggak ada masalah karena emang niatnya support. Tapi kalau aksesnya nggak ada di tempat legal, ya mau nggak mau gue akan pilih yang ilegal alias bajakan. Karena ya mau gimana lagi gitu, pengen nonton. Tapi cuma ada versi bajakan, ya gimana lagi. Ini gue nggak ngerti nih kenapa Suburaya nggak menayangkan movie Ultraman baru di Ultraman Connection. Padahal movie-nya Trigger Decker itu tayang di sana. Meskipun harga nontonnya lumayan mahal ya, Trigger 50.000, Decker itu sampai 100.000. Tapi ya nggak masalah, yang penting nontonnya resmi. Tapi kenapa ya semenjak Blazer udah nggak tayang lagi? Apa Suburaya takut kena bajak? Ya ini Arc juga udah kena bajak nih sejak hari pertama. Jadi mending tayang di Ultraman Connection aja nggak sih? Sama-sama udah pasti ada bajakan, tapi masih dapat pemasukan juga kan? Ya ini nggak tau lah ya Suburaya mikirnya gimana. Oke, sekarang tanggapan gue untuk movie ini. Ternyata movie ini bagus. Ya, gue nggak bohong bilang movie ini bagus. Kenapa movie ini bagus? Pertama, vibes-nya beneran kayak movie. Bukan cuma sekedar episode tambahan. Iya, dari ceritanya ini emang sekedar episode tambahan ya. Ini nggak berhubungan dengan plot utama seriesnya. Timeline movie ini ada di tengah-tengah series. Tepatnya setelah episode 21 dan sebelum episode 22. Jadi emang secara cerita ini nggak berhubungan sama sekali. Tapi alurnya itu beneran terasa movie. Maju mundur ceritanya. Nggak berasa kalau ini cuma sekedar episode tambahan. Belum lagi soal berantemnya juga intens ya. Sinematografinya juga bagus, menarik. Nggak seperti Decker sama Blazer kemarin tuh, yang sama sekali nggak berasa nonton movie. Kalau soal kekurangan mungkin di final battle-nya, ya gue jadi bertanya-tanya ya, kenapa malah pakai openingnya? Gue tuh udah mikir ya, ini pakai opening pasti nggak cocok. Karena openingnya itu terlalu ceria gitu, colorful. Jadi kurang cocok kalau dipakai untuk battle-battle yang serius. Apalagi di situ kan emang berantemnya cukup penting gitu. Gue udah bersyukur waktu itu ya di episode terakhir nggak pakai lagu opening, ya ternyata di movie-nya dipakai. Selanjutnya untuk bagian plotnya, ya seperti yang gue bilang tadi, ini beneran berasa jadi movie. Ya ini gue nggak mau spoiler. Atau kalian mau di spoiler? Ya udah, buat yang mau kena spoiler, tonton penjelasan gue 1 menit lagi. Tapi buat yang nggak mau kena spoiler, langsung skip aja 1 menit ini. Oke, jadi ternyata di sini tebakan gue bener ya. Kalau si Guild Arc beneran team up sama Arc, itu kan udah gue tebak tuh waktu nonton trailernya. Wah, kalau kayak gini, ya bakal team up nih. Ternyata bener. Dan rumornya juga bener tuh. Ternyata yang jadi Guild Arc-nya ya Shu Ishido. Ini juga menjadi alasan kenapa tangannya Ishido terluka di episode 22. Yang saat itu kita nggak tahu kenapa nih. Ternyata gara-gara jadi Guild Arc. Untuk penilaian ceritanya secara spesifik, menurut gue bagian menariknya itu ada di yang si botak itu, yang dimana ini orang membuat bingung nih. Loh ini adegannya ini kok tiba-tiba dia muncul. Nah nanti kayak gitu lagi, kenapa tuh? Bagian ini menurut gue sangat menarik. Cuma ada satu yang kurang gue suka ya, yaitu di bagian sepertiga movie, memasukkan cerita yang sebenarnya nggak penting untuk movie-nya. Sebenarnya kalau di awal bagus, tapi kenapa di sepertiga filmnya? Sepertiga film itu harusnya udah fokus ke movie aja. Nah ini menurut gue agak disayangkan. Terus penilaian lainnya, gue kurang bisa menilai lagi sih, karena yang gue tonton itu bukan subtitle Indonesia. Ada tuh yang buatin rangkuman ceritanya gimana. Jadi gue nonton, baca postingan, baru tuh ngerti ceritanya kayak gini ternyata. Tetap nyambung sih, tapi gue nggak berani ngomong terlalu banyak atau ngomong terlalu detail ya. Ya kesimpulannya movie ini movie yang bagus ya. Ini movie beneran berasa movie. Gue merasakan ada upgrade yang cukup besar untuk urutan movie Ultraman Rewa. Nomor 1 jelas movie-nya Ultraman Taiga. Yang kedua ya movie-nya Arc ini. Ketiga Trigger. Keempat Decker. Yang kelima Blazer. Dan ini emang sangat disayangkan. Kenapa movie sebagus ini malah nggak tayang di Ultraman Connection? Dan sampai sekarang pun masih belum ada kabar masuk ke Indonesia. Malah Blazer yang kemarin masuk.
Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Penilaian gue tentang movie Ultraman Arc. Semoga kalian gak hujat gue karena nonton bajakan. Tapi kalau nanti movie-nya masuk di Indonesia dan ternyata ada di kota gue bakal nonton lagi. Oke, segini aja video kali ini. Gimana menurut kalian yang udah nonton? Coba komentar-komentar di bawah. Gue juga pengen tahu pendapat kalian tentang movie ini. So, kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.